Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Pitra di channel belajar itu kita ya. Hari ini kita akan masuk pelajaran tentang structure ya. Kita coba masuk structure. Jadi dalam tes TOEFL itu basically ada 3 macam tes ya. Ada listening, ada structure, ada reading. Nah, di bagian structure ini, structure itu adalah grammar ya, kalimat, pola kalimat itu seperti apa. Jadi intinya kita harus memahami pola kalimat itu sendiri ya. Jadi kalimat itu kayak gimana sih? Itu yang harus kita benar-benar pahamin tuh. Kalau kita bisa tahu kalimat itu polanya seperti apa, maka grammar akan lebih mudah dipahami. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, kita coba langsung masuk aja ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang namanya kalimat ya, kalimat itu kan sentence ya. Sentence. Nah, sentence itu paling tidak ada yang namanya subjek ditambah dengan verb ya. Harus ada subjek dan verb. Nah, subjek dan verb ini perlu benar-benar kita pahami ya. Apa yang bisa jadi subjek, apa yang bisa jadi verb itu harus benar-benar kita pahami itu. Jadi inti dari kalimat itu sebenarnya ada di sini. Ada subjek, ada verb. Ya, walaupun ada juga kalimat yang hanya memerlukan verb verb saja gitu, cuma ada kata kerjanya aja. Contohnya kalimat perintah, misalkan ada orang bilang run, nah itu sudah jadi kalimat tuh, namanya kalimat perintah, tidak memerlukan subjek. Tapi secara umum kita harus paham nih, apa itu subjek, apa itu verb, apa yang bisa jadi subjek, apa yang bisa jadi verb. Oke, kita mulai ya. Jadi subjek ya atau subjek dalam bahasa Inggris itu kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama, subjek itu kita bisa menggunakan noun ya. Mohon maaf ya tulisannya ya, noun atau kata benda. Dan yang kedua, untuk subjek kita bisa menggunakan pronoun ya atau kata ganti. Ya, ada noun kata benda, ada pronoun, ada kata ganti. Ini jelek banget tulisannya, hapus. Ya, sebentar. Ya, jadi ada noun dan pronoun, kata benda dan kata ganti. Nah, um, noun itu apa sih? Kata benda itu apa sih? Ya, contoh-contohnya ya, kata benda itu. Kalau kata benda itu contohnya, ya benda bisa dipecah menjadi dua ya, benda mati dan benda hidup ya. Benda mati dan benda benda hidup. Kalau benda mati itu contohnya manusia, sorry, benda mati ke manusia. Benda hidup contohnya adalah manusia dan binatang. Ya, jadi kalau manusia ya berarti nama orang. Misalkan yang paling gampang adalah siapa ya? Misalkan namanya Rico. Rico ya, namanya Rico. Itu orang kan? Orang itu ada dua juga kan? Ada cowok, ada cewek. Jadi ada Rico, ada Tina misalkan ya. Tina. Nah, ini kata benda nih, kata benda orang ya. Ada Rico, ada cowok, ada Tina, ada cewek. Bisa juga benda hidup itu adalah binatang. Ya, contohnya hewan apa ya? Misalkan burung ya, burung, bird. Ya, ini juga benda nih. Ini ya. Jadi ini kata benda nih. Rico, Tina, bird. Atau ini kan tadi benda hidup. Bisa juga benda mati. Ya, benda mati itu ya contohnya ya banyak ya. Ada meja, ada kursi, ada pensil. Nah, itu contoh-contoh dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya ya misalkan pen gitu ya. Pencil, eraser. Nah, ini benda nih. Nah, benda ini semua nih, benda mati dan benda hidup ini, dia bisa nih jadi subjek ya. Karena subjek itu kan adalah pelaku. Subjek itu adalah apa atau siapa yang melakukan sesuatu. Apa atau siapa yang melakukan sesuatu. Contoh dalam kalau bahasa Indonesia, uh, saya pergi ke pasar. Nah, saya adalah subjeknya karena saya melakukan sesuatu di kalimat itu. Apa yang dilakukan? Pergi ke pasar, gitu ya. Atau Riko membeli sebuah baju. Kegiatannya apa di situ? Membeli sebuah baju. Siapa yang melakukannya? Riko. Nah, berarti Riko adalah subjeknya, gitu ya. Riko adalah subjeknya. Sekali lagi, subjek itu adalah apa atau siapa yang melakukan sesuatu. Jadi bisa orang, siapa, atau apa. Apa itu kan bisa juga benda mati ya.
Nah, jadi contohnya misalkan apa ya? Benda mati melakukan sesuatu yang bisa ya bisa aja sih misalkan eh ya kalau secara grammar ya, misalkan the pencil moves by itself. Pensilnya bergerak sendiri. Nah, kegiatannya apa? Bergerak. Siapa yang bergerak? Pensil. Nah, berarti pensil ada subjeknya, gitu ya. Nah, itu contoh dalam kalimat-kalimat. Jadi, untuk subjek, sekali lagi bisa menggunakan kata benda yang pertama. Yang kedua, yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti atau pronoun. Pronoun, ya, kata ganti. Kata ganti yang bisa jadi subjek itu apa aja? Ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, dan ada it, ya. Nah, ini subjek yang kata ganti yang bisa digunakan sebagai subjek, ya. Kata ganti yang bisa digunakan sebagai subjek. Oke, ini ya, ini basicnya nih. Sekali lagi, ini adalah dasar dari yang paling dasar. Dasar dari yang paling dasar. Jadi pelajaran paling dasar tentang structure itu ya ini, tentang subject dan verb. Ya, oke. Lalu untuk verb, verb itu juga kita bisa pecah menjadi dua. Yang bisa jadi kata kerja itu bisa menggunakan to be namanya dan bisa menggunakan action, ya, to be dan action. Oke, to be dan action. Nah, to be itu apa sih? Nah, to be itu kita sering dengar sih ya kalau dalam kalimat. Misalkan kita menggunakan am atau menggunakan was atau menggunakan are atau menggunakan were, ya, atau menggunakan is, gitu ya. Nah, ini to be nih. Kalau dalam present ya berarti cuma tiga, am, are, is, ya. Kalau dalam past tense ada dua, was atau were. Nah, ini to be. Jadi to be itu bisa berfungsi sebagai kata kerja. Kata kerja utama, ya. Kita bicara tentang kata kerja utama karena ada kata kerja utama dan ada kata kerja bantu, ya. Ada main verb, ya, ada additional verb. Nah, kalau kata kerja utama, pertama bisa menggunakan to be, yang kedua bisa menggunakan action. Tapi perlu diingat, ketika kita membicarakan tentang simple present tense atau simple past tense gitu ya. Nah, verb ini kita harus pilih salah satu. Kita nggak bisa menggabungkan antara to be dengan action dalam satu kalimat. Ya, action itu apa sih? Contoh dulu deh, action itu apa? Contoh, action itu adalah melakukan sesuatu. Misalkan makan, ya, minum, lari, ya, tidur. Nah, ini juga melakukan sesuatu, ya. Jadi ini action verb, melakukan sebuah kegiatan. Eat, drink, run, sleep, namanya action verb. Nah, sekali lagi, kalau kita membicarakan tentang simple present atau simple past tense, maka verbnya itu nggak boleh digabung. To be atau actionnya nggak boleh digabung, gitu ya. Misalkan bilangnya gini, I am it. Nah, itu nggak boleh tuh. I am it itu salah dalam struktur kalimat, ya, dalam struktur atau dalam kalimat bahasa Inggris itu salah. I am it. Kenapa? Karena kalau simple present atau simple past itu harus pilih salah satu, menggunakan to be kah sebagai verbnya atau menggunakan action sebagai verb. Ya, jadi paling gampangnya adalah kita utamakan dulu action. Jadi artinya kita pakai to be itu kalau tidak ada action verb. Sekali lagi, kita pakai to be dalam simple present dan simple past itu kalau tidak ada action verb. Artinya kalau sudah ada action verb, maka to be tidak boleh digunakan. Contoh, kalimat yang betul adalah I eat. I eat, ya kan? Ini subjeknya, ya, ini verbnya. I eat. Nggak boleh I am eat. I tambah to be tambah action, nggak boleh. Jadi yang betul I eat. You drink. We run. They sleep, itu yang betul. Nah, kapan kita pakai to be? Kalau tidak ada action. Misalkan kalimatnya adalah I am a student. I am a student. Nah, dilihat sini. Student itu kan kata benda, ya. Student itu adalah kata benda, bukan action verb. Karena tidak ada action verb, maka digunakan
to be sebagai verbnya. Jadi kalimat ini subjeknya apa? Subjeknya adalah I, lalu verbnya adalah am. Kalau di sini ini subjek, ini verb, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini inti dari pelajaran grammar tuh sebenarnya di sini intinya. Kalau kita bisa memahami kalimat, ya kalimat itu seperti apa, maka pelajaran grammar itu atau struktur kalimat itu akan lebih mudah, gitu ya. Jadi dalam sebuah kalimat harus ada subjek, harus ada verb, kecuali kalimat perintah yang tadi saya bilang ya. Kalau kalimat perintah nggak perlu subjek, langsung verbnya aja. Tapi dalam kalimat yang lain, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan itu harus ada subjek, harus ada verb. Nah, yang bisa jadi subjek itu bisa kata benda, bisa kata ganti. Ya, kalau subjek bisa digabung nih, kata benda sama kata ganti bisa diganti. Misalkan Rico and I, ya, Tina and you boleh digabung sebagai subjek, sebagai satu kesatuan, ya. Tapi kalau verb harus pilih salah satu, pakai to be atau pakai action. Kalau ngomongin simple present atau simple past tense. Oke. Nah, ini inti dari pelajaran grammar tuh di sini. Ya, nanti akan kita bahas dalam persiapan TOEFL kita akan banyak dibahas tentang subjek dan verb, mengidentifikasi mana subjeknya, mana verbnya, karena ini adalah salah satu skill yang sangat-sangat penting untuk dipahami, ya, salah satu skill yang sangat-sangat penting untuk dipahami. Kalau ini aja nggak paham nih, kalau pola dasar ini nggak paham, maka untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam sebuah tes TOEFL itu sangatlah mustahil gitu ya, karena grammarnya pasti kacau. Nah, kayak gitu ya. Nah, mungkin ini saja dulu untuk materi awal ya, materi awal tentang pola kalimat yang harus dipahami ketika kita belajar grammar. Jadi sekali lagi mohon ini dipahami betul-betul. Kalau ini belum dipahami, nih diulang lagi videonya, ulang lagi sampai benar-benar paham. Nah, nanti kalau belum paham juga ya mungkin kita bisa diskusi di Zoom kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk video awalan ini sebagai pembuka ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.